Hai semua, selamat datang di channel gua. Ya, bersama gua Randy. Kali ini kita mau bahas salah satu hal yang sering dialami orang-orang dimanapun, kapanpun, dalam usia apapun. Itu sering banget. Kali ini kita akan ngebahas, gua akan share mengenai cara gua mengatasi stres. Seperti yang lu pada tahu, stres itu menimpa siapapun. Nggak cuman orang tua, anak kecil gitu. Siapapun gitulah. Semua orang bisa stres. Gua sering melihat orang stres. Terus terang. Ya. Dan gua surprise gitu ya bahwa bahkan orang kaya pun bisa stres. Biasanya sih gue stres karena gue nggak duit, ya. Tapi shockingly berdasarkan data bahwa memang orang stres itu bisa terjadi pada siapapun gitu. Mau orang kaya, orang miskin, orang susah, orang bahagia, orang yang pekerjaannya membuat orang lain tertawa, seorang pelawak yang kita lihat itu dia selalu senyum, selalu ketawa, bahkan bisa stres. Robbie Williams bunuh diri karena stres. Chester Bennington, vokalis Linkin Park, dia pun bunuh diri karena stres. Ya kan? Pelajar-pelajar Jepang banyak yang bunuh diri karena stres di sekolah. Ya kan? Banyak. Bahkan ada juga yang bunuh diri bareng, putus. Pernikahannya tidak direstui orang tua, ya kan? Terus, ya. Oke, kita mulai. Gua share beberapa cara gua mengatasi stres. Yang pertama, cara gua mengatasi stres adalah positive thinking. Positive thinking di sini sangat luas. Artinya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang positif, optimis, encourage. Positive thinking itu contohnya bagaimana sih gitu? Contohnya, aduh nih gua habis diomelin bos gua nih, atau mungkin gua sedang mengalami kesulitan uang gitu, atau mungkin hutang gue banyak, atau mungkin pernikahan gue nggak disetujui, nggak direstui orang tua, gue stres, gue mau mati aja lah. No, keep your mind positive. Artinya apa? Kalau kita berbicara rata-rata orang stres itu karena punya masalah, karena punya problem, ya. Jadi bagaimana sih supaya kita berpositif thinking gitu? Berpositif thinking itu caranya adalah kita menuliskan sumber masalah kita dulu. Ya. Sumber masalahnya apa? Ya. Kalau kita punya hutang yang sangat banyak, sumbernya apa? Gaya hidup kah? Hutang bisnis kah? Misalnya warisan kah? Warisan hutang ada juga, ya. Nah, caranya ya kita cari tahu dulu sumber-sumber hutang itu dari mana. Ya, sumber hutang itu dari mana? Lalu bagaimana kita? Coba dipikirkan. Kita restrukturisasi hutang itu, gimana caranya kita melunasi hutang itu? Kita bekerja, lakukan. Kita cari bisnis lain, lakukan. Kita kerja extra mile, lakukan. Ya, kita berusaha untuk berpositif thinking bahwa hutang ini bisa kita selesaikan, hutang ini bisa kita lunasi. Ya. Lebih baik kita berusaha daripada kita berhenti karena mati, karena bunuh diri. No. Ya.
Kasihan teman-teman, kasihan keluarga-keluarga yang ditinggal karena kalian bunuh diri. No. Jadi say no to suicide self. Jadi kita berpositive thinking, kita yakin bahwa masalah itu bisa kita atasi. Kita cari tahu dulu sumber masalahnya apa, sumber stres kita tuh apa. Kita cari tahu dulu. Kalau memang nggak bisa cari tahu, kita tulis, pasti ketemu jalan keluar. Ya. Selalu katakan saya bisa, selalu katakan pasti bisa, selalu katakan saya mau. No, tidak, jangan katakan saya mau, tapi saya pasti bisa. Saya bisa, saya lakukan. Just do it. Oke. Yang kedua, setelah tadi kita berpositive thinking, yang kedua, kita lakukan. Kita selesaikan masalahnya. Just do it. Tadi ya, seperti gue udah bilang, just do it. Don't give up. Ya. Jangan menyerah, jangan pesimis, jangan negative thinking. Kita lakukan. Kita breakthrough. Sel kita tuh kita maju. Kita lakukan. Jangan takut. Tuh. Apapun masalah kalian, gue yakin kok itu bisa diselesaikan. Jangan cari jalan singkat, tapi berusaha lebih, lakukan extra mile gitu. Gue waktu itu stres karena gue pengen dapat duit lebih nih gitu ya kan, pengen nggak kerja kantoran lagi karena gue jenuh, karena gue stres dan sebagainya. Ya gue akhirnya mencoba gitu loh, breakthrough, just do it gitu loh. Akhirnya gue ya big konten gitu. Gue belum pernah melakukan sebelumnya, sebelum official gue ini ada, gue belum pernah rekam video, belum pernah bikin konten YouTube, belum pernah konten. Cuman akhirnya gue breakthrough gitu loh. Gue coba, harapan gue ya berhasil gitu dengan gue dengan gue mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Pikiran gue akan kegagalan tuh berkurang, pikiran negatif thinking gue tuh jadi nggak ada gitu, karena gue bukannya, karena gue doing something gitu. Otak gue bekerja untuk bagaimana bikin ide gitu, bagaimana membuat video yang oke. Bahkan gue pun belajar sampai nggak punya waktu untuk memikirkan kemarin itu masalah gue apa ya. Gue sampai nggak punya waktu gitu, karena gue berpikir bagaimana gue menghasilkan. Jadinya gue berpikir yang lain gitu, bagaimana menghasilkan video yang oke, bagaimana mengedit video. Gue belajar. Gue nggak bisa edit video, gue nggak bisa sama sekali edit video sebelumnya. Namun karena gue melakukannya, gue ya tadi just do it gitu loh, solving the problem. Ya perlahan-lahan gue belajar bagaimana cara edit video, bagaimana ngomong yang benar gitu ya, bagaimana public speaking ya kan, itu dilatih gitu. Ketimbang kita tidak melakukannya dan akhirnya kita terus memikirkan masalah itu. Mungkin karena kalian pernah dengar itu, kalau nggak salah ada seorang profesor gitu loh, dia itu memberi contoh sebuah gelas itu berisi air penuh, lalu diletakkan di meja. Gelas yang berisi air penuh itu kita pegang kayak gini, kita pegang dengan susah begini. Lalu profesor tersebut itu menceritakan bahwa kira-kira berapa berat gelas tersebut yang tadi diisi air tadi. Mungkin 8 ons, 10 ons, 6 ons ya. Murid-muridnya yang sedang diajarnya itu macam-macam lah jawabannya gitu ya. Lalu dia bilang begini,
let's say katakanlah gelas ini beratnya 8 ons atau mungkin 800 gram lah gitu kira-kira ya. Kalau kita pegang sebentar, tangan kita fine-fine aja, akan baik-baik saja gitu, nggak kenapa-napa gitu ya. Bagaimana kalau kita pegang, kita mengholdnya gitu, kita memegangnya itu selama 1 jam, tangan kita akan mulai terasa kaku ya, merasa pegal ya, gila megang gelas 1 jam gitu rasanya gimana gitu ya, pegal gitu. Lalu bagaimana kalau kita pegang gelas ini 1 harian? Mungkin tidak akan mampu ya, mungkin tangan kita akan mulai terasa sakit, dari yang pegal-pegal menjadi sakit. Bagaimana kalau gelas itu kita letakkan? Profesor tersebut menganalogikan gelas yang terisi air tadi adalah masalah. Masalah kalau kita pikirkan sebentar, lalu kita coba menyelesaikannya, itu efek ke kita itu akan minimal. Tapi kalau lu memikirkan masalah itu berjam-jam, mungkin saya 2-3 jam, kepala lu akan sakit. Ya tadi itu gue pikirin masalah, terus kayak muka gue murung gitu ya. Aura negatifnya sampai kemana-mana, keluar gitu ya. Kelihatan lu ini orang lagi stres nih. Lalu bagaimana kalau lu memikirkan masalah itu berhari-hari? 1 hari aja udah bisa bikin gila, berhari-hari gitu ya. Mungkin you might try to kill yourself gitu loh. Mungkin lo akan coba untuk membunuh diri lu sendiri gitu. Karena hanya tadi, masalah tadi. Jadi lebih baik, yuk kita mulai solve the problem. Sumber masalahnya tuh apa? Yuk kita mulai. Ketimbang lu mikirin masalah itu terus-menerus dan nggak ada habisnya gitu loh. Masalah itu tuh bisa selesai kalau kita mulai menyelesaikannya. Kalau dipikirin doang, nggak akan selesai-selesai. Ya, catat tuh. Apapun itu, kalau kalian cuma di pikiran doang, itu kalian nggak akan maju-maju. Kalian tidak akan moving forward. Kalian tidak akan selesai masalahnya. Kalau cuma dipikirin doang. Jadi better masalah itu dikerjakan. Sama lah. Kalian punya matematika nih, soal matematika 1 + 1, kalau cuma di pikiran doang kagak bakal selesai kan. 1 + 1 sama dengan berapa? Sama dengan 2 ya. 1 + 1 sama dengan 2 ya. Kalau kita kerjain, kita tulis jawabannya 2, selesai masalah ini. Tapi kalau cuma di sini doang, kagak ditulis-tulis, kagak selesai itu jawaban ya. Itu cara gua. Jadi kalau gua punya masalah, gua pertama berpositive thinking, lalu gue kerjakan masalah tersebut. Gue selesaikan masalah tersebut supaya nggak mengganggu pikiran gue. Gitu. Cara ketiga gue untuk mengelola stres gue. Cara ketiga, doing activity. Ya. Kalau kalian merasa jenuh dengan masalah tersebut, lakukan aktivitas yang lain dulu. Lalu kembali ke masalah tadi. Contoh, gue berolahraga, gue ngafe, gue ngobrol sama istri gue main sama anak gue, agar motivasi gue tuh kembali naik, kembali tinggi, semangat gue tuh ada lagi untuk menyelesaikan masalah tadi. Lakukan aja dulu, mungkin kalau perlu beberapa hari ya lakukan dulu. Cuman jangan terlalu lama, karena masalah itu masih ada. Masalah itu masih akan terus menghantui lu kalau lu gak selesai. Tapi kalau lu melakukan aktivitas lagi, go ahead. Makan misalnya, gue makan dulu deh. Nanti setelah makan, gue beresin masalah tadi. Terus kayak misalnya gue berolahraga misalnya, supaya bisa mendapatkan energi positif.
olahraga sih salah satu trik yang cukup ampuh ya supaya orang itu bisa menghilangkan stres lah, itulah menghilangkan stres. Atau mungkin main game gitu untuk menghilangkan stres gitu. Tapi jangan main game malah tambah stres, kalah mulu, mati mulu malah tambah stres, kan gila lu. Ada juga orang main game jadi stres, kena juga karena kalah mulu, karena mungkin tempatnya gagal mulu, bisa juga ya, karena ini kita mental ya jangan. Jadi lakukan aktivitas yang lain dulu untuk mendapatkan kembali energi positif, mendapatkan kembali motivasi yang mengembalikan motivasi lu ke yang lebih tinggi lagi untuk menyelesaikan masalah tadi. Setelah tadi melakukan aktivitas lain, yang keempat ya, cara gue mengelola stres gue yang keempat adalah rekreasi. Rekreasi itu penting ya, untuk sekedar melepas jenuh, melepas penat, melepas stres ya. Rekreasi itu bisa short escape, misalnya staycation atau mungkin ke luar negeri sebentar untuk melepaskan penat gitu loh ya, untuk melepaskan stres, atau piknik gitu loh ya kan, atau ke mall rekreasi gitu ya, atau mungkin ke Dufan bisa gitu ya, atau ke Disneyland gitu. Itu beberapa cara gua juga untuk melepas stres ya, mengelola stres supaya stres gua tuh nggak numpuk gitu ya. Mungkin rekreasi juga bisa juga dengan mendengarkan musik ya kan, bermain alat musik ya kan, bermain gitar ya kan, bermain mungkin apalagi sih yang termasuk rekreasi, jalan-jalan gitu ya, bisa kalian lakukan. Banyak cara lain untuk mengelola stres. 4 cara yang gue lakukan tadi untuk mengelola stres gue terbukti efektif buat gue. Ya, gue saksi hidupnya, gue lakukan keempat hal tersebut, ya kan. Dan hasilnya amazingly gue suka gitu. Gue bisa mengelola stres gue. Bahkan temen gue pernah bilang, lu enak banget sih hidupnya, kayak nggak punya beban gitu. Ya nggak tahu aja pikiran gue kayak gimana gitu ya kan. Ya kan. Gue bisa karena gue bisa mengelola stres dengan baik. Ya, tadi masalah jangan dipikirkan terlalu lama. Segera kerjakan masalah tersebut. Segera selesaikan masalah tersebut. Jangan dipegang lama-lama. No. Ya, jangan dipegang terlalu lama. Kasihan kepala, kasihan otak kamu, kasihan otak lu. Ya kan. Jadi segera selesaikan masalah tersebut. Cari caranya, cari apapun kalian lakukan. Yang penting legal ya, jangan melanggar hukum ya. Gitu. Nah, thank you yang udah nonton ya. Demikian sharing gue hari ini. Demikian sharing gue di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, buat lu pada. Jadi stay positif ya, stay positif. Your mind is your temple. You must keep it positive. Jadi thank you yang udah nonton. Yang bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share juga. Thank you. Bye.